Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 24 September 2024. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sabdamu menjadi tanda yang menuntun kami agar mampu bertindak dengan bijaksana. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukanlah kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah tidak menghendaki kita untuk hidup sendirian, tetapi ada bersama orang lain atau ada bersama sesama yang lain. Dia memberi kita banyak kesempatan untuk membangun hubungan dengan keluarga, teman, sesama, dan rekan kerja. Mengapa Yesus tampaknya mengabaikan sanak saudaranya sendiri ketika mereka mendesak untuk bertemu dengannya? Sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kalau kita membaca dan melihat sabda tadi secara harfiah, maka kelihatannya Yesus tidak menghiraukan keluarganya. Tapi apakah itu benar adanya? Kiranya tidaklah demikian. Yesus tidak pernah kehilangan kesempatan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya pelajaran rohani atau kebenaran tentang kerajaan Allah. Maka melalui bacaan Injil tadi, Yesus mempergunakan kesempatan ketika banyak orang berkumpul untuk mendengarkan dia. Ia hendak menunjukkan kekerabatan yang jauh lebih luas dan jauh lebih penting, jauh lebih dikehendaki oleh Allah adalah kekerabatan rohani dalam tingkat yang lebih tinggi, yaitu keluarga Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang martir pada abad-abad pertama pernah mengatakan bahwa satu-satunya kerabat seorang Kristen adalah orang-orang kudus. Mereka yang mengikuti Yesus Kristus dan yang mencari kehendak Allah masuk ke dalam sebuah keluarga yang baru, sebuah keluarga orang-orang kudus di bumi dan di surga. Yesus mengubah tatanan hubungan
sambil memperlihatkan bahwa kekerabatan yang sejati bukan hanya masalah darah dan daging. Pengangkatan kita sebagai putra dan putri Allah mengubah semua hubungan kita dan menuntut tatanan baru kesetiaan kepada Allah dan kerajaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tentu saja harus berdoa untuk mereka, mengusahakan kebaikan bagi mereka, dan mencari cara untuk mewartakan sukacita Injil bagi mereka. Persahabatan sejati di antara pengikut Kristus seharusnya menguatkan kita dalam kasih kita kepada Allah dan sesama. Apakah kita mencari sahabat yang benar? Dan apakah kita sedang mencari cara untuk menolong orang lain agar bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat akan Allah dan kehendak-Nya di kehidupan mereka? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin menyadari dengan sungguh bahwa kita diajak untuk membangun persaudaraan sejati keluarga Allah yang sungguh lebih luas dari persaudaraan darah daging. Dengan demikian, persaudaraan lahiriah yang hanya terdiri dari hubungan darah itu kini telah diperluas oleh Allah sendiri menjadi persaudaraan sejati kerajaan Allah semesta. Dan kita bertugas untuk saling mengasihi sebagai satu saudara satu sama lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila mana kita saling mengasihi sebagai saudara satu sama lain, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan sebagainya, maka yakin dan percayalah tidak akan ada kejahatan di muka bumi ini. Tapi yang ada adalah damai sejahtera karena semua orang hidup dalam kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.